Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siski Mustafa, NIM 13182312. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Budaya Kerja dan Renovasi Mental Pegawai. A. Budaya kerja. Nomor 1, pengertian budaya kerja. Budaya kerja adalah suatu asumsi nilai dan moral yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai atau karyawan, dikembangkan dalam organisasi yang tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja sebagai kekuatan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, terbentuknya budaya kerja. Budaya kerja yang terbentuk secara positif akan bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan sumbangan saran, pendapat, bahkan kritik yang bersifat membangun dari ruang lingkup pekerjaannya demi kemajuan di lembaga pendidikan tersebut. Namun budaya kerja akan berakibat buruk jika pegawai dalam suatu organisasi mengeluarkan pendapat yang berbeda. Hal itu karena adanya perbedaan setiap individu dalam mengeluarkan pendapat, tenaga, dan pikirannya, karena setiap individu mempunyai kemampuan dan keahliannya sesuai bidangnya masing-masing. Yang ketiga, unsur-unsur budaya kerja. Menurut Triguno, unsur-unsur budaya organisasi antara lain: yang pertama, falsafat berupa nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang 1945, agama, tradisi, dan teknologi. Yang kedua, kualitas, yakni dimensi yang meliputi formasi, factual, convenience, durability, serviceability, extension, prefix, quality, value, responsiveness, humanity, security, dan convenience. Yang ketiga, nilai-nilai instrumen, yakni standar mutu, hubungan pemasokan pelanggan, orientasi pencegah mutu dan setiap sumber, dan penyempurnaan terus-menerus. B. Revolusi mental pegawai. Pengertian revolusi mental pegawai. Revolusi mental pegawai adalah upaya untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku pegawai dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah menuju ke arah yang lebih produktif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yang kedua, strategi implementasi. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Melalui sosialisasi dan pelatihan, pegawai diberikan pemahaman agar pentingnya pelayanan publik yang baik. Yang kedua, penegakan aturan. Memastikan bahwa aturan dan regulasi dijalankan dengan baik dan tegas. Yang ketiga, pemberian insentif dan sanksi. Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berkinerja baik dan sanksi bagi yang melanggar kode etik. Yang keempat, penggunaan sistem pengawasan. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang kelima, pengembangan budaya organisasi. Membangun budaya kinerja yang menghargai integritas, kerjasama, dan inovasi. Ketiga, tujuan revolusi mental pegawai. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, memperbaiki citra birokrasi. Yang ketiga, mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tantangan dan kendala. Resistensi dari internal. Beberapa pegawai mungkin resisten terhadap perubahan dan tetap mempertahankan pola pikir lama. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur dapat menghambat implementasi revolusi mental. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran dan infrastruktur dapat menghambat implementasi revolusi mental. Perubahan budaya yang lambat. Budaya organisasi yang sudah tertanam dalam waktu yang lama memerlukan waktu untuk berubah. Kesimpulan, budaya kinerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Pelanggaran terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari perilaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati oleh dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Presentasi dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.